Selamat malam, saudara dan saudari terkasih. Salam dan terima kasih sudah bergabung kembali bersama-sama dengan acara pada malam hari ini. Diskusi Alkitab bersama dengan konsep. Dan selamat malam untuk sahabat-sahabat konsep, teman-teman, pendeta muda maupun serpardosi yang sudah menyediakan waktu pada malam hari ini untuk diskusi. Dan kita pada saat ini dalam edisi khusus tema pembahasan keunikan yang unik dari ajaran Gereja Advent, dan pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Muda Marupa Pastorus dengan judul Gereja yang Menjalankan Misi Dunia. Nah, Pendeta Marupa Pastorus ini adalah chaplain di Perguruan Advent Cirebon, dan pada saat ini akan membawakan materi pada kita supaya kita dapat diskusi dan juga belajar. Baik, kita akan memulai acara ini. Saya undang Pendeta Jeremy Hutajul untuk menyampaikan doa buka. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memulai cara diskusi Alkitab kami yang akan boleh disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Maro Sitorus, yang juga bersama dengan kami, Pendeta Pardosi, yang akan mengarahkan kami, dan kami boleh mendapatkan pelajaran yang penting dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang telah kami pelajari ini dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kami berdoa melalui anak Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, ternyata Pendeta Jeremy sedang ada berhalangan sedikit dan digantikan oleh Pendeta Muda Alexander. Baik, waktu dan juga channel ini diberikan kepada Pendeta Marupa Pastorus untuk dapat menyampaikan pembelajaran, bahan pelajaran untuk kita pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Wijayono yang telah memandu acara pada malam hari ini. Selamat malam bagi kita semua, para pendeta muda dan juga serpardosi yang mengikuti di Zoom, dan juga seluruh sahabat konsep mengikuti tayangan ini secara live di Facebook dan nanti yang akan melihat tayangan ulang melalui YouTube. Terima kasih bagi kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelajaran penting untuk kita dengar pada malam hari ini. Judul dari bahasan yang saya akan bawakan adalah Gereja yang Menjalankan Misi Dunia. Dalam bahasa asli, gereja itu disebut eklesia. Itu muncul di Perjanjian Baru. Kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan church, dan Portugis gereja menjelaskan tentang suatu kata bahasa, yaitu suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Lalu gereja itu juga disebut sebagai satu kumpulan atau jemaat. Nah, kumpulan itu terdiri dari orang yang percaya berkumpul di sebuah tempat. Bisa kita baca nanti, ada ayatnya di sini tertera dalam 1 Korintus 11 ayat 18, 14 ayat 19 dan 28. Perkumpulan jemaat itu juga terdiri dari sekelompok orang percaya yang berkumpul di rumah seseorang. Bisa dibaca 1 Korintus 16 ayat 1, Kolose 4 ayat 4 dan 15. Perkumpulan umat juga terkumpul dari satu kelompok yang dihimpun dari satu daerah. Dan seluruh tubuh yang percaya di seluruh dunia. Inilah umat yang dibentuk dalam satu perkumpulan. Baik. Nah, dalam kumpulan itu gereja tentunya menjalankan aktivitas dan fungsinya. Nah, apa yang menjadi fungsi sebuah gereja? Pertama, untuk berbakti, bersekutu, mempelajari firman Tuhan, untuk merayakan perjamuan Tuhan, untuk melayani semua umat manusia, serta memberitahukan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Inilah satu otoritas yang datang dari Kristus, yang menjelma melalui firman-Nya yang ada di dalam kitab suci. Jadi gereja itu penting sekali untuk menjalankan fungsinya.
Nah, untuk dapat menjalankan fungsi dengan baik, maka perkumpulan atau umat itu haruslah memahami dengan baik landasan atau dasar pola gereja itu sendiri. Sehingga ketika perkumpulan itu ya, ada, maka mereka pun akan menjalankan sesuai dengan rencana Allah dalam umat. Pertemuan pada malam ini kita akan menyoroti satu pembahasan tentang gereja Masih Advent hari ke-7. Untuk memahami dasar ini, maka ada 4 ini. Bagaimanakah pola Allah membuat gereja? Bagaimanakah gereja Masih Advent hari ke-7 menerapkan pola Alkitab tersebut untuk menjadi gereja internasional? Bagaimanakah gereja Masih Advent 7 mempertahankan konsistensinya gereja yang berbudaya internasional tapi tidak menghilangkan keberadaan lokal di mana masing-masing gereja itu berada? Apakah gereja Masih Advent ini pernah mengalami masalah dalam menjadi gereja internasional sejak pergerakannya? Inilah 4 pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Pola Allah membuat gereja. Kebenaran Allah itu selalu dijaga dari setiap generasi, baik itu Adam, Set, Nuh, ya, dan juga Abraham. Janji Allah kepada Abraham dari keturunannya akan lahir bangsa yang besar, yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Bisa dibaca dalam Quran 12 ayat 1-3. Kemudian dari keturunan Abraham itu adalah bangsa besar yang disebut dengan bangsa Israel. Jadi Allah menggenapi janjinya kepada Abraham dengan memilih bangsa Israel ini menjadi satu umat kepunyaan Allah untuk menjadi terang, ya, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa lain. Kejadian 18 ayat 19 inilah yang diulangi kembali dan jelas sekali digenapi oleh Tuhan apa yang sudah dijanjikannya yang dulu sebelum Abraham, ya, memahaminya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi tepat sekali yang Tuhan perintahkan dan Abraham, ya, melihat, ya, penggenapan Tuhan. Di dalam Yesaya 56 ayat 7, ya, satu misi diberikan kepada bangsa Israel. Yesaya menuliskan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Bangsa Israel itu mendapat misi dan Tuhan sudah tetapkan agar mereka hidup menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, hidup menurut seperti kehendak Tuhan, dan melalui mereka, ya, kehidupan mereka dan misi yang mereka akan sampaikan pada bangsa yang lain. Penting sekali, ya, misi itu untuk dipahami dan dibawa oleh bangsa Israel. Tetapi sayangnya bangsa Israel itu gagal membawa misi. Kitab Yeremia menjelaskan dalam Yeremia 11 ayat 8, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat, maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tapi mereka tidak memegangnya. Ya, Injil yang telah diberikan kepada bangsa Israel, mereka tidak bisa hidupkan seperti apa yang Tuhan sampaikan, dan mereka pun tidak bisa membawa Injil itu kepada bangsa yang lain. Dan puncaknya itu, ya, terlihat dalam penyaliban Yesus Kristus, ya, di mana mereka pun, ya, menolak. Ya, Yohanes 19 ayat 15, nyala dia, salibkanlah dia. Dalam Matius 21:43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.
Kegagalan Israel tidak membuat Tuhan melupakan misi yang telah diberikan kepada mereka, tetapi mereka sudah gagal dan mereka tidak lagi membawa misi dan akan diberikan kepada bangsa yang lain, ya, meskipun mereka itu bukan keturunan dari Abraham. Lanjut menjelaskan bahwa kegagalan bangsa Israel itu bangsa-bangsa yang menolak berbakti dan melayani Allah yang harus diusir, tetapi adalah merupakan maksud Allah untuk dengan pernyataan tabiatnya melalui bangsa Israel maupun manusia akan ditarik kepadanya. Undangan Injil harus disampaikan ke seluruh dunia. Melalui pengajaran, upacara persembahan korban, Kristus harus ditinggikan di hadapan bangsa-bangsa dan semua orang memandangnya akan hidup. Misi itu berlanjut dan diberikan kepada bangsa lain yang bukan dari keturunan Abraham, tetapi percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Galatia 3 ayat 26 ayat 29, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Misi itu diberikan kepada semua bangsa, semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan misi itu pun juga akan dibawa oleh setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus. Misi yang sama disampaikan, yaitu panggilan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, di dalam perjanjian baru ada perubahan, ya, dari bangsa ke bangsa. Ya. Perjanjian baru menjadi sebuah gereja yang bersifat misionaris. Markus 19 ayat 15 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Misinya tetap ada, tapi berbeda sedikit bagaimana membawa misi itu. Ya, harus diberitakan seluruh dunia kepada segala makhluk. Jadi bukan hanya satu kelompok, ya, tapi harus sampaikan kepada semua yang belum dengar akan Injil. Nah, mereka pun juga dilengkapi dengan kuasa untuk membawa Injil itu. Di dalam Kisah Para Rasul, mereka dilengkapi dengan kuasa jikalau Roh Kudus itu turun, dan mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Inilah pentingnya Injil itu untuk disampaikan ke manapun. Dan Yesus di perjanjian baru telah meletakkan dasar gereja. Matius 19 ayat 18 dikatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi jelas sekali bagaimana, ya, pola itu dibuat dari bangsa Israel, dan Allah yang membuat satu dasar yang penting. Kemudian, ya, pesan diulangi kembali dalam Matius 24 ayat 14, ada satu tanggung jawab dan satu tugas bahagian yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Mereka harus beritakan Injil itu. Dan bila mana, ya, Injil itu sudah diberitakan, ya, dan tiba pada waktunya Tuhan, maka tibalah kepada kesudahannya. Sebelum Yesus Kristus meninggalkan dan dia bangkit, ya, dia mengulangi pesan yang sama kepada murid-murid. Karena itu, pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di ayat ini satu mandat agung yang Tuhan
berikan kepada mereka untuk jadikan semua bangsa, ya. Jadikan semua bangsa murid, ya, diajar menjadi murid Kristus. Setelah mereka tahu kebenaran, baptis, lalu setelah itu ajar kembali. Jadi inilah tahapan yang Yesus sudah tunjukkan kepada para murid dan hingga saat ini. Perintah Injil itu adalah satu piagam misionaris yang besar dari kerajaan Kristus. Murid-murid itu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa, memberikan kepada semua orang undangan kemurahan. Mereka seharusnya tidak menunggu orang untuk datang kepada mereka. Mereka harus pergi kepada orang-orang dengan pekabaran mereka. Jadi seorang misionaris itu tidak menunggu orang datang kepadanya, tetapi dia yang harus berangkat untuk cari dan beritakan kepada orang yang belum dengar Injil kebenaran. Dan hingga di akhir buku Janjian Baru, buku Wahyu, ya, kabaran ini dikenal sebagai kabaran malaikat pertama. Dalam Wahyu 14 ayat 6 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, dan kaum dan bahasa. Inilah yang menjadi Injil yang diberitakan oleh gereja Masjid Ahmad 7, sehingga gereja ini ya, bersifat internasional. Ada misi dunia yang harus disampaikan, misi yang datang dari Allah. Mengapa Injil itu penting untuk diberitakan? Ini juga menjadi satu alasan penting sehingga kita pun ya, mau untuk bergerak menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Dalam Galatia 3 ayat 22, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Oleh karena semua orang sudah berdosa, baik itu suku, bangsa, ya, dan segala kaum sudah berdosa, dan mereka itu akan mengalami kematian selamanya. Dan obat penawar yang ditawarkan adalah hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah obat yang sama untuk semua kaum, bangsa. Jadi itulah sebabnya harus diberitakan. Dan 1 Petrus 3 ayat 12, Allah berkata, Yesus berkata kepada para murid, yaitu, kamu menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dan api akan unsur-unsur dunia akan hancur karena menyala. Jadi sebelum kedatangan Yesus yang kali kedua ya, untuk memusnahkan bumi yang berdosa ini, ya, tugas menyampaikan Injil itu harus segera dan sebanyak mungkin orang harus mendengarnya. Rasul Paulus mengatakan dalam Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang menuliskan bahwa itulah yang baik yang berkenan kepada Allah bersama kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebelum kedatangan Yesus kedua kali, Injil itu sebanyak mungkin harus disampaikan karena Tuhan ingin tak seorang pun ya, akan binasa. Tetapi kembali lagi kepada setiap orang yang mendengar akan Injil ini, apakah mereka akan bertobat, percaya kepada Yesus atau tidak. Ya, tetapi Injil itu harus segera disampaikan, diberitakan. Nah, itulah pola ya, yang Tuhan telah tetapkan ya, sebagai Injil yang bersifat internasional. Nah, Gereja Masjid Ahmad 7 menerapkan pola Alkitab, yaitu gereja yang bersifat internasional. Nah, pertama dilakukan yaitu melakukan pengorganisasian. Ya, sebagaimana di perjanjian lama, ya, bangsa Israel itu diadakan pengorganisasian ya, untuk menjangkau, dan gereja Masjid pun juga melakukan pengorganisasian. Dan 1 Korintus 18, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya, agar semua satu tubuh itu ya, bersama-sama bekerja dan melayani Tuhan. Ya, bagaimana gereja itu dilambangkan adalah tubuh, mereka adalah satu kesatuan dalam anggota tubuh, dan semua yang penting dan semuanya itu harus bekerja untuk menyampaikan Injil. Dan
Jika semua itu bekerja, maka akan dapat menjangkau lebih banyak lagi. Itulah dasar kenapa perlu ada pengorganisasian. Dan Roma 12 ayat 4 dan 5 disebutkan lagi, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Dengan bertambahnya anggota-anggota kita, jelaslah bahwa tanpa bentuk organisasi akan terjadi kekacauan yang hebat. Dan pekerjaan itu tidak akan bergerak maju. Untuk menyediakan dana membiayai pekerjaan itu, untuk menjalankan pekerjaan ladang yang baru, untuk melindungi gereja maupun pekerja Injil dari anggota-anggota yang tidak layak, untuk mengurus harta milik gereja, untuk menerbitkan kebenaran melalui percetakan, dan untuk banyak hal lainnya, maka organisasi harus ada. Ya. Inilah maksud dari pengorganisasian. Gereja Advent diorganisasi ya, dengan maksud agar Injil misi pada dunia itu dapat ya, dilaksanakan dengan baik. Kemudian pola penerapan di gereja masa ini sebagai gereja yang bersifat nasional, adanya kesamaan doktrin kepercayaan hanya bersumber pada Alkitab. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Gereja Advent ini, ya, dasar doktrinnya hanya berdasarkan firman Tuhan sebagai kebenaran. Yesaya 8 ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Akan tetapi Allah mempunyai suatu umat di atas dunia ini yang mempertahankan Alkitab, dan hanya Alkitablah sebagai sumber semua doktrin dan dasar dari segala pembaruan. Pendapat-pendapat kaum terpelajar, kesimpulan-kesimpulan ilmu pengetahuan, ringkasan doktrin atau kebutuhan-kebutuhan konseli kegerejaan yang banyak dan saling bertentangan seperti gereja-gereja yang diwakilinya, suara mayoritas tidak satu-satu semua ini harus dianggap semua bukti untuk menerima atau menolak sesuatu ajaran iman keagamaan. Sebelum menerima suatu doktrin atau petunjuk, kita harus menuntut demikianlah firman Tuhan untuk mendukungnya. Ya, meskipun banyak sekali gereja Advent yang tersebar ya di mana-mana, baik di Indonesia ya ataupun di negara lain, tapi semua gereja Advent itu memiliki landasan doktrin yang sama, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, gereja Masehi Advent mempertahankan konsistensinya gereja yang berbudaya internasional tapi tidak menghilangkan keberadaan lokal. Ada satu kutipan yang menjelaskan bagaimana gereja Advent ini mempertahankan konsistensinya sebagai gereja yang ya tidak menghilangkan keberadaan lokal. Dari sebuah pandangan ya, bernama John Sean mengatakan, anggota Masehi Advent hari ke-7 di sebelumnya menganut kepercayaan-kepercayaan agama dasar yang sama, misalnya gereja di Korea tidak mengajarkan doktrin yang berbeda dari gereja yang ada di Swedia. Karena gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah sebuah kelompok sedunia dari orang-orang percaya. Kepercayaan mereka pada Allah sabdanya jauh melebihi halangan-halangan budaya dan etnik yang mendorong kesatuan. Adanya satu kesatuan di dalam gereja Advent meskipun dia keberadaannya internasional, tapi penerapannya secara lokal itu ya tidak berbenturan. Sebagai contoh, yaitu adanya kesatuan dalam lagu. Dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan di sana, firman Tuhan berbunyi demikian, Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, layaklah memuji-muji. Adanya satu kesatuan lagu yang sama yang dinyanyikan ya berbagai gereja yang tersebar ya, di dunia ini ya. Lalu gereja itu sama-sama menyanyikan lagu yang bersifat himne ya, atau bisa yang digunakan dari lagu Sion. Sejarah lagu-lagu pujian terdapat dalam kitab suci penuh dengan pikiran-pikiran yang menimbulkan kesan tentang guna dan faedah musik dan dinyanyikan itu. Seringkali musik itu diputarbalikan untuk melayan musuh-musuh jahat, sehingga dengan demikian musik itu menjadi satu
daripada jalan tipu daya pencobaan yang paling licin. Tetapi kalau musik itu digunakan dengan cara yang tepat, maka nyanyian itu menjadi pemberian Allah yang amat indah, dikarang untuk mengangkat pikiran itu kepada hal-hal yang lebih tinggi dan mulia untuk menggembirakan dan meninggikan jiwa. Nah, di berbagai daerah, ya mungkin saja, misalkan saja pertama contoh di daerah Indonesia ini, ya dari satu suku, ya mereka menyanyikan lagu Sion, ya. Mereka pun juga ya masih membawa khas dari budaya itu, ya. Tapi tetap juga menyanyikan dengan apa? Dengan pujian hormat kepada Tuhan, ya, membawa jiwa untuk memberikan pikiran untuk lebih tinggi, memikirkan pada Allah. Jadi ya, kesatuan dalam lagu dapat diterapkan ya, dalam budaya apa internasional maupun di secara lokal. Yang kedua, pakaian menyesuaikan dengan budaya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 40 ini menyinggung tentang bagaimana ya, pengaturan berpakaian dalam saat kita melakukan ibadah. 1 Korintus 14 ayat 40 katakan di sana, tetapi segala sesuatu haruslah berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, dalam gereja Advent Masih Pernah ke-7, ya, dalam pengaturan pakaian itu, meskipun dia datang dari gereja yang berbudaya internasional, tetapi penerapannya secara lokal ya tetap dijalankan. Sebagai contoh, ketika seorang pendeta ya, berkhotbah dalam satu suku atau kelompok kecil, ya, di mana menggunakan batik ataupun pakaian budaya setempat, tetap ya, bisa dipraktekkan. Poinnya adalah apa yang sopan dan teratur yang sudah ditetapkan dalam budaya setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab itu tetap digunakan. Jadi ya meskipun secara internasional ya, kebudayaan itu tetap bisa diterapkan. Nah, ada satu kutipan menarik di sini. Orang-orang Kristiani janganlah berusaha membuat dirinya menjadi pusat sorotan mata orang dengan mengenakan pakaian yang berbeda dengan dunia. Tetapi jika sesuai dengan iman mereka dan tugas mereka dalam hal berpakaian sederhana dan sehat, kalau mereka menemukan tidak sesuai dengan budi, janganlah mengganti pakaian mereka karena sama dengan dunia. Tetapi mereka harus menyatakan kebebasan yang mulia, kebenaran moral untuk menjadi benar kalau seluruh dunia berbeda dengan mereka. Jika dunia memperlakukan pakaian yang sederhana, nyaman, dan menyehatkan, yang sesuai dengan Alkitab, itu tidak mengubah hubungan kita dengan Allah atau dunia dengan mengenakan pakaian itu. Umat Kristiani harus mengikuti Kristus dan menyesuaikan pakaian mereka pada firman Allah. Mereka harus menolak yang ekstrim dengan rendah hati. Mereka menempuh jalan lurus tanpa peduli dan pujian maupun ejekan harus terpaut dengan jasa-jasanya. Nah, kutipan ini menjelaskan bahwa ya meskipun kita berada di dalam satu tempat daerah, ya kita tahu bahwa ketika pakaian formal pada seorang pendeta menggunakan jas lengkap dan dasi, ketika dia berada di satu tempat, ya tempat kelompok kecil ataupun di satu daerah, ya, nggak harus pakai jas, pakai baju batik maupun baju kebudayaan setempat pun juga diterima oleh budaya setempat, ya, karena itu pun juga juga baju yang layak untuk dipakai ya, beribadah pada saat ibadah itu sedang berlangsung. Kemudian gereja Masih Pernah ke-7 secara internasional yang menerapkan adanya persembahan persepuluhan yang dikumpulkan ke conference, uni, dan general conference. Ya, ada satu perintah Tuhan dalam Matius 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan kesepuluhan itu ke dalam rumah pemendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam pengaturan agar pekerjaan pelayanan Injil ini bisa berjalan secara merata baik di daerah terpencil maupun di perkotaan maupun di berbagai negara, maka adanya pengaturan ya, bagaimana mengumpulkan persembahan ataupun persepuluhan. Persembahan itu bukanlah untuk digunakan atau
dikeluargakan oleh jemaat setempat, tetapi untuk diserahkan dari semua jemaat mengalir ke dalam kebenaran conference, disusun ke UMI, setelah itu ke general conference dan divisi. Ya, sebagai contoh juga adanya pengumpulan persembahan ke Sabat 13, persembahan ini dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk pekerjaan misi sebelumnya. Ya, adanya satu proyek-proyek yang bersifat menyeluruh dan lokal. Jika persembahan dikumpulkan, semua uang yang dimasukkan pada kantung persembahan harus dihitung sebagian bagian dari persembahan khusus tersebut, kecuali ada indikasi lain dari pemberinya. Ya, meskipun adanya satu pengkhususan dalam Sabat 13 untuk misi, ya, misi dunia, tapi ketika si pemberi itu yang mencantumkan persembahan itu untuk apa, misalkan untuk pembangunan gereja itu sendiri, maka penerapan persembahan itu pun akan sesuai, ya, mengikuti seperti, ya, si pemberi itu, tidak menghilangkan, ya, maksud dari si pemberi persembahan. Yang keempat yaitu liturgi ibadah Sabat. Nah, di gereja Advent ada dua bagian ketika menjalankan ibadah Sabat. Yang pertama itu ibadah sekolah Sabat, yaitu pujian, penyembahan, diungkapkan dalam lagu, doa, dan persembahan. Yang kedua, perkabaran firman Allah. Nah, gereja Advent tidak memiliki satu bentuk susunan acara umum yang ditetapkan. Susunannya kadang-kadang pendek, kadang-kadang juga panjang. Ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan yang ada di jemaat tersebut. Nah, acara pendahuluan panjang haruslah dihindari karena dibutuhkan untuk berbakti dan mengkhotbahkan firman Allah. Susunan acara bervariasi dari negara ke negara dan budaya demi budaya. Sebabnya ketika pergi satu ke jemaat, bisa saja dalam liturgi itu bisa lebih awal khotbah yang didahulukan, kemudian masuk di sekolah Sabat. Ya, inilah satu keunikan di sebuah gereja, ya, bisa menjalankan liturgi yang fleksibel, ya, tapi tidak menghilangkan, ya, satu tujuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan di negara-negara lain, ya, itu variasinya banyak sekali, ya, tergantung di negara mana kita sedang mengikuti ibadah, dan ya itu dilakukan dengan satu cara untuk budaya demi budaya. Poin yang keempat, yang terakhir, gereja Masin April hari ke-7 pernah mengalami masalah dalam menjadi gereja yang internasional di awal pergerakannya. Nah, sejarah mencatat bahwa kemunculan gereja Advent hari ke-7 ini, ya, dari denominasi Kristen Protestan di awal, ya, pergerakan William Miller di Amerika Serikat di pertengahan abad ke-19. Menjadi ciri utama dari gereja Advent yaitu pemeliharaan kekudusan hari Sabat atau hari Sabtu. Hari ke-7 dalam sepekan. Dalam abad ke-19 itu banyak sekali kelompok Kristen Baptis, Presbyterian, Metodis, Lutheran, Anglikan, ataupun Kongregasionalis melakukan satu studi mendalam menyelidiki dari buku kitab Daniel 8 mengenai satu nubuatan panjang 2300 petang dan pagi. Kemudian William Miller, seorang anggota gereja Baptis, percaya bahwa pada di tanggal 22 Oktober 1844, ya, ada satu peristiwa penting, Yesus akan datang ke bumi ini. Lalu dia mengkhotbahkan dengan begitu semangat kepada banyak kelompok-kelompok umat Kristen. Ya, dan mereka dengan bersemangat untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi, ya, ketika ditunggu-tunggu pada masa itu, ya, ternyata ada kesalahan yang terjadi. Pengikut-pengikut gerakan Miller menyadari bahwa William Miller telah keliru dalam nafsir dari kedatangan kembali Yesus, dan hari itu, ya, masa itu disebut dengan hari kekecewaan besar. Nah, banyak sekali dari kelompok-kelompok yang sudah bergabung, ya, dalam gerakan William Miller ini, ya, mereka satu persatu meninggalkan, ya, pergerakan William Miller. Karena apa? Karena mereka kecewa, ya, karena Yesus tidak datang pada
waktu itu. Tetapi ada juga yang masih bertahan, ya, bertahan dalam kumpulan, ya, kumpulan kelompok orang percaya. Nah, mereka mengulang kembali dan mereka menyelidiki Alkitab mereka, mencari tahu mengapa mereka harus mengalami kekecewaan besar. Setelah diselidiki, akhirnya mereka menemukan satu kebenaran yang sungguhnya pada tanggal 22 Oktober itu tanggalnya tepat, ya, tepat yang sudah diperhitungkan dari nubuatan, ya, 2300 pagi dan petang. Tetapi peristiwa yang terjadi pada saat itu sebenarnya bukan kedatangan Yesus, tapi Yesus itu sedang memulai satu pelayanan khusus di surga bagi umat manusia. Nomor 7 ini adalah lahir dari kelompok kecil, ya, yang mengalami kekecewaan besar. Sebabnya arti dari namanya sendiri, Gereja Masjid Advent ke-7 adalah kelompok atau orang-orang yang menunggu kedatangan Yesus. Dan dari kelompok kecil itu, dari orang yang mengalami kekecewaan besar, yang mulai mereka bertahan, mereka terus memiliki firman Tuhan, yang mulai bertumbuh di negara bagian New England, Amerika Serikat, yang menolak untuk menyerah sesudah kekecewaan besar. Diperkirakan pada awal-awal dirinya pada masa itu, mereka itu hanya berjumlah 3.500 anggota saja, tersebar di sebagian Amerika Utara, dari Maine ke Minnesota dan Missouri, dengan tidak lebih dari 30 pendeta yang melayani. Tapi jika kita lihat sekarang ini, ya, jumlahnya bertambah lebih dari 3.500 anggota. Nah, hal ini bisa terjadi oleh karena apa? Oleh karena adanya pergerakan misionaris yang membawa Injil dan gereja yang bersifat internasional, membawa ajaran yang menyebar ke seluruh dunia. Nah, gereja Advent itu memiliki penyebaran buku-buku dalam membawa Injil kebenaran. Inilah menjadi faktor utama, ya, pertumbuhan pergerakan, ya, gereja Advent. Nah, percetakan pertama itu adalah milik organisasi di Battle Creek, Michigan, mulai beroperasi pada tahun 1855, dan yayasan berbadan hukum di tahun 1861. Lalu itu berada dalam asosiasi percetakan gereja Advent. Lalu gereja Advent juga mengoperasikan sistem pendidikan, ya, Protestan yang terbesar di dunia. Menurut catatan ada 7.598 sekolah, akademi, dan universitas. Gereja Advent juga aktif dalam bantuan kemanusiaan yang melalui Badan ADRA, ya, bekerja di berbagai wilayah. Ada tersebar di 125 negara dan wilayah di dunia. Pergerakan gereja Advent ini juga melihat kepada pembaruan kesehatan. Ya. Mereka fokus kepada makanan dan hukum kesehatan dan jaringan sekolah yang menyebar di dunia. Organisasi ini memiliki 4 tingkat dasar konstitusinya, yaitu gereja setempat, ya, suatu badan orang-orang percaya yang terorganisir dan bersatu. Conference atau daerah setempat, suatu badan yang berdiri di gereja-gereja terorganisasi di suatu negara bagian atau provinsi maupun wilayah. Lalu ada yang lebih besar lagi, disebut dengan Uni Conference atau Uni Mission. Suatu badan yang terdiri dari conference atau daerah-daerah di dalam satu wilayah yang lebih besar. Dan pusatnya adalah General Conference, mana unit terbesar yang mencakup seluruh uni yang menyebar di seluruh dunia. Divisi adalah bagian dari General Conference yang memiliki tugas administratif yang ditugaskan di wilayah geografis tertentu. Nah, kesimpulan dari presentasi pada malam hari ini saya simpulkan dalam 4 poin. Pertama adalah Allah telah membuat pola gereja ini jelas sekali mula-mula, ya, dari tiap-tiap generasi, dan hingga saat ini pola itu ada, ya. Pola itu penting untuk dijalankan agar gereja itu, ya, sebagaimana fungsi dan misinya menjalankan sesuai dengan
rencana Allah. Jadi bukan misi manusia yang dijalankan, tapi misi Allah. Gereja Masihan hari ke-7 ya, membawa Injil ke seluruh dunia, maka harus menjaga doktrinnya tetap ya sesuai dengan kehendak Allah. Karena ketika doktrin itu sudah tidak lagi ya seperti mula-mula dasar Alkitab sesuai kehendak Allah, maka itu menjadi hal yang apa? Yang berbahaya ya. Berbahaya karena bisa menimbulkan ya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Poin yang ketiga, Gereja Masihan hari ke-7 bersifat internasional membawa keuntungan ya dalam menjalankan Injil kepada setiap kaum, bangsa, dan seluruh bahasa ya. Adanya ya kemudahan, fleksibel dalam apa? Beribadah ya. Tidak berbenturan dengan ya, budaya-budaya setempat, budaya lokal. Yang keempat, ya sebagaimana pengalaman yang terjadi dari kemunculan gereja ini, ya adanya kesalahan penerapan ya, dalam ya, mewartakan ya, firman Tuhan, ya, adanya kesalahan di sana, maka ini menjadi satu apa? Satu pelajaran penting ya bagi kita semua ketika kita hendak untuk membawa Injil ini, ya, memberitakannya, baik itu mulai dari tempat kita terdekat, ya, lalu kepada saudara kita ataupun kepada siapa saja seluruh yang ada di dunia ini, kita harus menyelidikinya dengan benar, dengan teliti, ya, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan ketuhanan. Karena jangan sampai kita ya, melakukan kesalahan, mengulangi hal yang sama seperti kemunculan gereja ini ya, kesalahan dalam apa? Dalam ya, menginterpretasikan firman Tuhan. Karena ketika firman itu ya salah diartikan, itu memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan kerohanian orang lain yang mendengarkan. Baik, ini saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Pendeta Maro Papasitorus yang sudah menyampaikan materi untuk diskusi kita pada malam hari ini. Baik, jika saudara dan saudari ada pertanyaan, ya, terutama yang ada di Facebook, boleh ditulis di dalam kolom komentar, dan juga bagi teman-teman yang ada di Zoom, boleh juga menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih. Kita akan mulai diskusi. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah memang Tuhan menghendaki bahwa hanya gereja Masihan hari ke-7 yang akan membawa Injil ini ke seluruh dunia? Apakah tidak berlaku juga bahwa di setiap negara atau suku yang ada pengikut Yesus, maka merekalah yang akan menjadi pengabar Injil tepatnya masing-masing, ya di tempatnya masing-masing. Baik, jadi apakah hanya gereja Advent hari ke-7 saja? Apakah juga mereka yang ada tempatnya masing-masing itu juga bisa untuk menyampaikan pekabaran Injil? Seperti apa? Nah, boleh materi untuk pemateri boleh menanggapi terlebih dahulu. Setelah itu saya undang Pendeta Muda Abigail boleh menanggapi. Silakan Pendeta Maru, pemateri. Oh, baik. Terima kasih kepada kita yang telah bertanya ini ya. Pertanyaan yang penting sekali untuk kita pahami. Ya, apakah hanya dari gereja Advent saja ya Injil itu harus diberitakan? Baik. Kita tahu bahwa banyak lagi dari gereja-gereja lain yang juga memahami akan pekabaran dari mandat agung ini ya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya. Baik itu yang memelihara sahabat maupun bukan ya. Nah, dari apa yang saya baca, ya, saya temukan bahwa
Tuhan pun juga sebenarnya ya, memberikan mandat agung ini kepada ya, di luar dari gereja Advent. Tetapi adanya satu kebenaran yang bisa kita temukan bahwa ada umat sisa, ya, umat sisa yang memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi kembali lagi bahwa ketika gereja itu memegang satu landasan doktrin yang benar, ya, maka dari gereja sisa itulah yang akan mewartakan ya, Injil kebenaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Marwa Pistorus. Kita ke Pendeta Abigail, ya, menanggapi pertanyaan tadi. Ini sangat penting untuk menyelaraskan pandangan kita semua mengenai hal ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk pertanyaan yang pertama ini. Jadi menarik sekali bagaimana pekabaran Injil ini adalah salah satu fungsi atau salah satu tujuan penting dari gereja. Ya, tadi disebut eklesia, ya, salah satu, walaupun tadi seperti saya tidak lihat di di presentasi. Kalau yang pernah saya baca katanya eklesia itu dipanggil keluar, ya. Artinya memang kita ya amanat agung itu ya kepada seluruh bangsa 1928-1920. Pertanyaannya apakah memang Tuhan menghendaki hanya GMHK? Nah, ini yang menarik, apakah memang hanya GMHK? Menurut saya dalam Alkitab tidak dicatat apakah hanya GMHK, bahkan GMHK itu sendiri pun tidak tertulis dalam Alkitab. Tetapi menurut saya amanat agung ini adalah bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Mereka yang mengaku sebagai murid-murid Yesus. Jadi ini adalah bagian penting dari pengikut-pengikut Kristus yang ada di seluruh dunia yang mendapatkan amanat agung ini, yang harus melaksanakan amanat agung ini. Jadi itu yang pertama. Tapi lalu yang kedua, nah GMHK sendiri, kenapa kita atau gereja Advent ini akhirnya memutuskan ya perkembangannya atau penyebarannya itu sampai ke seluruh dunia, ya karena amanat agung itu sendiri. Jadi pertanyaannya apakah hanya GMHK? Ya seharusnya kalau kita bicara denominasi ya, seharusnya siapa yang percaya kepada Kristus atau yang mengaku murid-murid Yesus yang melaksanakan amanat agung ini, ya membawa Injil seluruh dunia. Tetapi penekanannya adalah gereja Advent. Kenapa kita akhirnya tersebar ke seluruh dunia? Karena gereja Advent sangat menekankan penyebaran Injil ini ke seluruh dunia. Ya. Bagaimana kabar Injil ini ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Itu juga yang menjadi penekanan penting kenapa akhirnya gereja Masihan ke-7 yang menekankan dan yang akhirnya menyampaikan pekabaran Injilnya atau akhirnya penyebarannya sampai ke seluruh dunia. Terima kasih. Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Pendeta Abigail Siombing. Kita ke Sir Pardosi. Selamat malam, Sir. Ya, menanggapi pertanyaan tadi, Sir, yang pertama. Baik, salam jumpa kembali ya kepada semua sahabat konsep yang menyaksikan secara live di FB dan juga nanti yang di YouTube dan para pendeta muda serta sahabat yang ada di ruang Zoom ini. Memang menarik ini, apakah memang hanya gereja Advent yang akan membawa Injil ini ke seluruh dunia? Maka kita harus kembali lagi kepada sebuah sejarah. Sejarah tentang munculnya gereja dari perempuan yang mengandung, Wahyu 12. Perempuan yang mengandung itu melahirkan anak yang diserang oleh setan, tetapi anak itu dibawa lari kepada Allah. Perempuan itu sendiri adalah bangsa Israel di waktu Yesus lahir, bukan Maria ibu Yesus. Keturunan dari perempuan itu adalah kekristenan yang mengalami aniaya melalui
sepanjang zaman kegelapan di Eropa. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Sejarah mencatat bahwa kekristenan di Eropa yang dianiaya itu mereka melarikan diri ke benua yang baru, benua Amerika. Lalu Wahyu pasal 12 katakan bahwa keturunan lain dari perempuan itu yang melarikan diri dari Eropa ke Amerika diserang kembali oleh setan, keturunannya yang lain. Dengan kata lain bahwa perempuan ini yang lari ke Eropa itu, gereja yang teraniaya di Eropa itu, yang lari ke Amerika dari gereja yang teraniaya di Eropa itu, menghasilkan banyak keturunan-keturunan gitu. Tetapi buku Wahyu katakan ada keturunannya yang lain yang memiliki ciri-ciri khusus. Yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus atau roh nubuat. Dan inilah yang diserang oleh setan. Tidak semua gereja diserang oleh setan. Hanya ini syaratnya adalah menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau baca seluruh buku Wahyu, maka ciri-ciri gereja di akhir zaman yang akan dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil yang benar. Nah, ini saya mau tekankan. Ya, Paulus katakan dalam buku Galatia ada Injil yang lain yang dibawa. Makanya Paulus katakan, kalau ada pun malaikat yang membawa Injil yang berbeda dengan aku, celakalah dia. Ya, Paulus itu begitu yakin bahwa Injil yang dia bawa itu adalah Injil yang benar. Malaikat yang dimaksud ini adalah malaikat jahat, anak buah kuasa kegelapan, yang bisa saja mendirikan tanda kutip gereja-gereja yang mengaku sebagai gereja Tuhan, tetapi justru tidak diserang oleh setan, tetapi diserang oleh apa? Tetapi justru menyerang gereja yang benar. Nah, oleh sebab itu maka gereja di akhir zaman didirikan Tuhan untuk membawa kebenaran yang benar ini. Bukan sekedar setengah kebenaran, tetapi membawa kebenaran yang utuh kepada seluruh dunia. Dan disitulah peranan gereja Masehi ke-7. Apakah kita tidak menganggap atau meremehkan peranan dari umat-umat Tuhan yang lain yang membawa Injil ini ke tempat-tempat yang sampai sekarang mungkin belum dijangkau oleh gereja Advent? Tidak, kita juga tetap bekerja sama membawa apa? Injil ini bahkan ke tempat-tempat yang sudah lebih dulu kekristenan yang lain membawa apa? Membawa Injil itu ya. Tetapi gereja Advent membawa Injil yang seutuhnya, Injil yang sesungguhnya ke seluruh apa? Ke seluruh dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih, Sir. Jadi itulah alasannya supaya kita dapat mengerti. Baik, kita langsung ke pertanyaan nomor 2. Apa peran gereja Advent yang menjalankan misi secara internasional di tengah-tengah kekristenan yang sudah mendunia? Ya. Silakan Pendeta Jimmy Huta Barat. Dan Pendeta Maruf Papa terus dulu, baru nanti ke Pendeta Jimmy Huta Barat. Baik, saya rasa tadi dari penjelasan Pendeta Padosi sudah menyinggung dari pertanyaan yang kedua ini, ya, bahwa peran dari gereja Advent ini adalah membawa Injil menyeluruh, ya, membawa Injil menyeluruh ke seluruh dunia. Jadi penekanannya adalah kelengkapan doktrin itu sendiri yang berdasarkan dari ajaran firman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada doktrin yang lain, ya, yang mungkin bisa katakan yang mirip gitu ya, itu saja. Tapi secara peran dari gereja Advent mendunia, ya, dia harus jaga itu apa doktrin yang sudah Tuhan sampaikan. Seperti tadi ya, dari antara gereja-gereja lain juga itu banyak yang memiliki menganut bahwa hanya Alkitab saja sebagai Injil, ya, kebenaran Tuhan. Tapi ada juga yang belum menyeluruh, ya, meskipun dia secara internasional tapi belum menyeluruh. Nah, inilah yang menjadi letak perbedaan, dan gereja Advent harus pertahankan doktrin kebenaran itu. Jangan sampai bercampur ataupun berubah kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Mauro Babastorus. Ya, kita ada mengenai pertanyaan. Ya, silahkan Pendeta Jimmy. Apa peran gereja Advent yang menjalankan misi secara internasional di tengah-tengah kesusahan yang sudah mendunia? Oke, baik, terima kasih ya. Apa peran GMHK atau Gereja Advent menjalankan misinya ya di tengah-tengah kekristenan yang mendunia? Ya, mereka menjalankan misi dengan apa yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Pekabaran Advent yang paling terkenal itu kan tentang pekabaran misi di Wahyu pasal 14 ya. Itulah pekabaran 3 malaikat 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ada Injil yang kekal di sana yang disampaikan berseru-seru supaya keluar dari Mabel atau yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan atau gereja yang sudah bercampur ya, yang sudah minum anggur cawan murka. Lalu yang ketiga adalah mengabarkan pekabaran supaya orang lain menyembah Tuhan dan menerima meterai Allah, yaitu hari Sabat. Nah, inilah peran gereja Advent ke seluruh dunia secara internasional dari sejak berdirinya Advent hingga pada saat ini, bahkan sampai zaman akhir. Dan ini sedang berlangsung. Itulah sebabnya seluruh gereja Advent, baik dari Amerika sampai tadi sudah dijelaskan ya, ke daerah-daerah, gereja-gereja, menyampaikan pekabaran 3 malaikat ini sebagai peran mereka untuk menyampaikan kabar keselamatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Kita ke Sir Pardosi. Ya, mohon pencerahannya Sir mengenai pertanyaan nomor 2. Apa peran gereja Advent yang menjalankan misi secara internasional di tengah-tengah Kristenan yang sudah mendunia? Nah, Kristen ini kan sudah ada di mana-mana. Mungkin ada kaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Sir. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Gereja Advent memahami nubuatan Wahyu 12 itu, yaitu keturunan perempuan, keturunannya yang lain. Jadi keturunan perempuan yang lain ini membawa kebenaran itu kepada dunia. Kalaupun ada saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan yang lain yang sudah membawa kebenaran itu kepada dunia, ya kita puji Tuhan juga. Tetapi gereja ini adalah untuk memberikan kebenaran itu yang seutuhnya. Itu kata kuncinya di situ. Kebenaran yang seutuhnya. Yang mungkin tidak diajarkan oleh saudara-saudara kita, umat-umat Tuhan yang lain. Yang sudah membawa Injil ini ke seluruh dunia. Jadi disitulah peranan gereja Advent itu. Untuk membawa apa? Membawa Injil ke seluruh dunia. Nah, saya kasih gambarnya seperti ini. Apakah di zaman perjanjian lama itu hanya orang Israel yang percaya sama Tuhan? Apa mereka? Apa hanya mereka? Enggak. Sebelum Israel itu sudah banyak umat-umat Tuhan. Tetapi mereka ini tidak memahami yang namanya bait suci. Betul? Bait suci itu tidak. Itu khusus diberikan kepada Israel. Nah, ketika itu diberikan khusus pada Israel, maka Israel membawanya kepada siapa? Kepada orang banyak. Jadi polanya seperti itu, gitu. Ya, contohnya seperti zaman Abraham ada Melkisedek, di zamannya Musa sendiri ada mertuanya yaitu Imam Jitro. Mereka itu kan juga adalah penyembah-penyembah Tuhan, ya. Tetapi kalau kita tanya kepada Melkisedek dengan Jitro, apakah mereka memahami tentang bait suci? Kelihatannya tidak, karena bait suci itu dengan semua perabotan dan juga sistem-sistem upacara dan hari raya itu baru diberikan kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Ya, berarti tugasnya bangsa Israel apa? Untuk menyampaikan kebenaran yang utuh tentang keselamatan melalui Yesus Kristus itu melalui miniatur, yaitu apa? Bait suci. Nah, demikian juga peranan dari siapa? Dari gereja Masih Advent hari ke-7. Terima kasih.
Baik, terima kasih Sir untuk penjelasannya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jadi buat saudara dan saudari yang ada di Facebook yang mau menyampaikan pertanyaan, jadi masih ada kesempatan, boleh ditulis di kolom komentar. Ya, pertanyaan yang ketiga adalah sampai kapan pola gereja yang benar ini digunakan Tuhan untuk membawa Injil ke seluruh dunia? Ya, kenapa pakai umat yang sisa terus yang dipakai untuk menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini? Baik, kita ke Pendeta Marup Apasitorus. Setelah itu ke Pendeta Jeremy, baru nanti ke Pendeta Sir Milton Pardosi kembali. Ya, silakan Pendeta. Baik, kalau ditanya sampai kapan, tentu sampai di mana Tuhan sudah tetapkan polanya ya. Jadi dari awal kemunculan di bangsa Israel, terus berpindah ke perjanjian baru pada para murid dan rasul, lalu setelah Yesus itu naik ke surga, dia pesankan sampai akhir zaman. Jadi ini menjadi satu keterangan kita bahwa Injil yang bersifat internasional itu akan dibawa sampai akhir zaman, sampai kelengkapan kedatangan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi ini tidak akan berubah. Gitu. Apa yang sudah Tuhan bicarakan di awal sampai di akhir tidak akan berubah. Karena kalau ini akan berubah, maka akan semakin membuat kita bingung, ya, dan juga akan ada kekacauan. Sebabnya ketika Tuhan sudah letakkan satu pola, maka pola yang sama itu akan terus kita dengung-dengungkan, ya, kabar Injil itu, ya, sampai ke seluruh dunia. Jadi tentu tidak ada perubahan sampai akhir zaman. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tidak ada perubahan sampai akhir zaman. Oke. Bagaimana Pendeta Jeremy? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta. Ya, sejalan dengan yang Pendeta Mundamaru Sitorus sampaikan, kita percaya juga tadi seperti yang Pendeta Pardosi sampaikan di Wahyu 12, kita mengambil peran sebagai keturunan dari perempuan yang lain. Karena kita punya ciri-ciri yang cocok, yang selaras, yang karena kita mau coba ikut Injil yang seutuhnya itu. Dan kita juga tidak melupakan bahwa kita juga bagian dari kelompok umat Tuhan dari awal sejarah dunia ini, dan kita sekarang tiba yang berperan di akhir zaman ini. Jadi kalau ketika ditanya sampai kapan, tentu sampai nanti Yesus datang, karena di kisah Wahyu 12 setelah dimunculkan bahwa di ayat 17-nya maka marahlah naga itu kepada keturunan perempuan yang lain dan pergi memeranginya. Ceritanya di situ terus berlanjut antara pertentangan dari gereja wanita ini, umat Tuhan ini, dengan yang dilambangkan dengan binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam bumi, dan kita diminta seperti yang tadi Pendeta Huta Barat sampaikan, Pendeta Jimmy sampaikan, menyampaikan pekabaran 3 malaikat, di mana kita pergi mengabarkan Injil yang kekal kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Nah, mungkin sebagai menambahkan bagaimana cara kita bisa bertahan sampai akhir zaman nanti untuk tetap setia pada misi kita ini. Di Wahyu 14 ayat 12 sampaikan, yang penting di sini ialah ketekunan yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Di mana kita bisa bertahan sampai akhir dengan ketekunan yang daripada Tuhan saja. Dengan iman yang bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan yang sedang kita kabarkan. Karena sementara kita pergi mengabarkan Injil, setan dan pasukannya sementara juga mengganggu dan menghalangi misi yang sedang kita emban daripada Tuhan. Mungkin itu sedikit gambaran yang boleh saya sampaikan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jeremy Tajulu. Jadi sudah memberikan sedikit tambahan yang memberikan pengertian mengenai kita bagaimana sampai kapan pola gereja yang benar ini digunakan oleh Tuhan untuk membawa Injil ke seluruh dunia. Kita kembali ke Pendeta Milton Pardosi. Silakan, Sir.
Ya tadi sudah disampaikan ya bahwa ya sampai selesai misi Tuhan itu aja. Kapan misi Tuhan itu selesai? Ya kalau dia sudah datang ke dunia ini. Jadi disitulah peranan itu. Dan pada akhirnya di dunia ini hanya ada dua pilihan. Begitu banyaknya agama yang sekarang ada di dunia ini termasuk kekristenan itu, pada akhirnya hanya ada dua pilihan menurut Alkitab ya. Yang satu yang menerima meterai Allah, dan yang satu yang menerima tanda binatang. Hanya itu. Walaupun ada ribuan sekte atau agama kepercayaan dunia ini, pada akhirnya kalau saudara percaya Alkitab ya, maka pilihannya itu hanya dua terakhir. Ya ketika manusia memilih meterai Tuhan, ya berarti misi daripada gereja itu diterima oleh umat-umat manusia. Dan ketika manusia memilih tanda binatang, Wahyu 13, ya berarti misi dari kepercayaan yang di sebelah, yaitu yang dipelopori oleh kuasa kegelapan, itu yang berhasil untuk diterima manusia. Jadi misi itu akan selesai ketika misi Tuhan apa? Selesai di atas dunia ini. Terima kasih. Berarti Pak Pendeta hanya gereja Advent. Baik, terima kasih sudah memberikan penegasan. Ya, Pendeta silakan. Berarti Pendeta hanya gereja Advent yang bisa membawa misi itu ya? Nggak ada gereja lain gitu ya? Pada akhirnya. Ya, tadi saya katakan bahwa ciri-ciri gereja yang benar di Wahyu pasal 12 ya, di babak yang ketiga ya, adalah gereja yang akan diserang oleh setan. Nah, gereja yang diserang oleh setan itu, kalau berdasarkan Wahyu pasal 12 itu kan ada dua ya. Boleh dibaca ulang ya, Wahyu 12 itu. Tapi kalau dalam buku Wahyu, ciri-ciri gereja yang akhir zaman yang diserang setan itu ya, itu ada 10 ya. Tapi kalau kita Wahyu pasal 12, maka ayat 17, maka marahlah naga itu, kan setan naga ya, kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Berarti kan ada banyak keturunan. Ya, jadi gereja yang melarikan diri ke Amerika dari Eropa yang dianiaya zaman kegelapan itu kan menghasilkan banyak kekristenan baru di Amerika Serikat. Tetapi ada satu yang akan diserang oleh siapa? Oleh naga. Apa itu? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki apa? Kesaksian Yesus. Itu aja jawabannya. Kalau saudara memahaminya seperti itu, kalau ada interpretasi dari kekristenan yang lain, ya kan kita tidak bisa mempersoalkan dan memaksakannya. Tetapi dalam interpretasi yang menurut kronologi sejarahnya itu, ya, begitulah faktanya. Dan itu munculnya gereja yang diserang setan itu ya setelah berakhirnya masa kegelapan 1260 tahun atau 42 bulan dalam buku Wahyu 12 dan Wahyu pasal 13. Dan juga merujuk kepada Daniel pasal yang keberapa? Yang ke-7 ya. Terima kasih. Berarti bagaimana, Sir? Apakah bisa kita kayak contoh gini, santai, udahlah, saya nggak usah bawa kabar keselamatan. Toh nanti pada akhirnya mereka cari sendiri masuk ke gereja ini kok. Membawa kabar keselamatan itu berdampak bukan hanya kepada yang menerima, tapi berdampak kepada yang membawa. Ya. Kenapa kita ini harus mengabarkan Injil? Supaya iman kita bertumbuh. Ya, kalau kita tidak mengabarkan Injil, iman kita tidak akan bertumbuh. Karena di dalam pengabaran Injil itulah iman kita itu diuji oleh Tuhan. Kesabaran kita, keyakinan kita kepada yang kita bawa kabar itu, ya, bahwa itu benar, makanya kita diyakinkan. Ya. Jadi orang yang terlibat di dalam mengabarkan Injil, justru imannya akan bertumbuh. Jadi sangat penting kita terlibat di dalam apa? Mengabarkan Injil. Agar iman kita itu bertumbuh dia. Jadi bukan sekedar supaya orang lain bertobat, tapi juga kita supaya bertumbuh dalam apa? Dalam iman percaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sir untuk kesempatan untuk memberikan pengertian kepada kami semua pada saat ini, terutama buat pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir sebelum kita ambil closing statement mengenai pertanyaan yang keempat. Kalau ada masanya, maka apakah gereja yang benar menjadi menentukan dalam pilihan? Oke, mungkin
bisa kasih pengertian kira-kira apa nih pertanyaan ini? Silakan Pendeta Ari, boleh ditanggapi, kasih respon. Ya. Baiklah, saya melihat bahwa pertanyaan keempat atau boleh kita bilang pada malam ini pertanyaan terakhir itu adalah kontinuitas dari pertanyaan yang ketiga tadi. Ya, kalau memang waktu itu ditentukan seperti yang sudah dijawab tadi oleh pemateri, oleh Pendeta Jeremy dan Pendeta Pardosi, apakah memang pada akhirnya gereja yang benar itu menjadi penentuan ya dalam pilihan, ya artinya pilihan untuk kebenaran yang pada akhirnya menuju kepada keselamatan, iman yang benar. Ya, jadi saya pikir sudah jelas jawabannya ya, karena sebenarnya tadi Pendeta Pardosi pun sudah jawab pada akhirnya hanya akan ada dua pilihan ya di samping begitu banyaknya pilihan yang dianggap oleh orang sekarang ya dalam sisi agama, aliran dan lain sebagainya, pada akhirnya nanti hanya akan ada satu pilihan ya, umat-umat yang dimateraikan atau umat-umat yang menerima tanda binatang di dahi itu sesuai dengan pekabaran 3 malaikat. Jadi sudah pasti pada akhirnya itu akan menjadi penentuan ya, sehingga hal ini juga diulang-ulang dalam pelajaran-pelajaran kita bahwa kita harus memastikan pilihan mana yang mau dipilih. Ya, pada akhirnya nanti kembali ke lagu sederhana yang dinyanyikan oleh anak-anak ya pada waktu kita masih kecil, itu ada dua jalan, mana yang mau dipilih, lebar atau sempit, dan itu pasti menentukan. Ya, kalau pelajaran Alkitab kita bilang tidak boleh suam-suam kuku, ya harus di sisi seberang atau di sisi yang lain. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung ke Pendeta Mauro Papasitorus untuk menanggapi dan juga sekaligus closing statement. Baru setelah itu ke Sir Pendeta Milton Pardosi sebagai closing statement. Baik, sebagai closing statement yang bisa saya bagikan malam hari ini, sebagaimana satu misi yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada Gereja Advent Masehi hari ke-7, maka tanggung jawab kita ya, akan kebenaran yang sudah kita dengar, ya, yang sudah kita ketahui adalah menghidupkan kebenaran itu sebagai satu kesaksian yang hidup dan membawa pekabaran itu kepada orang lain, ya, kepada orang banyak. Karena dengan cara itu kita dikuatkan, dengan cara itu pun kita juga menjadi apa? Menjadi umat Tuhan yang datang untuk membawa mempercepat ya akan kedatangan Tuhan. Jadi dengan kelengkapan misi yang Tuhan sudah siapkan, ya, kita siap sedia, kita mau menjadi pemberita-pemberitanya, maka dengan ketekunan, dengan iman ya, yang semakin bertumbuh, ya, maka kita kita bersiap sedia di mana nanti penggenapan Injil itu sendiri. Terima kasih. Baik, silakan Sir. Closing statement. Baik, terima kasih atas diskusi kita malam hari ini ya. Jadi Gereja Masehi Advent ke-7 adalah gereja yang memenuhi syarat sebagai gereja yang bersifat internasional, baik dalam pengabaran Injilnya maupun dalam pelayanan-pelayanannya yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kita, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, yang berusaha untuk menjangkau seluruh dunia, meskipun mungkin belum menjangkau sampai ke pelosok-pelosok dibandingkan kekristenan, organisasi gereja kekristenan yang lain. Tetapi gereja Advent ini berusaha untuk memenuhi misi Tuhan itu, untuk membawa Injil ini ke seluruh dunia dengan pelayanan-pelayanan kesehatan, pendidikan, radio, televisi, dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah ketika gereja Advent ini membawa misi itu ke seluruh dunia, maka pekabarannya pun adalah pekabaran yang kebenaran sesungguhnya, seutuhnya. Dan itu berulang-ulang saya tekankan dari awal ketika saya menyampaikan tanggapan kepada pertanyaan diberikan. Jadi menyampaikan kebenaran dengan seutuhnya. Yang menjadi ciri-ciri gereja di akhir zaman. Kita tidak mengomentari yang lain, tapi ciri-ciri gereja di akhir zaman, inilah ciri-cirinya. Dan gereja Advent memenuhi ciri-ciri itu sebagai gereja di akhir apa? Di akhir zaman. Ya. Jadi inilah kesimpulan pelajaran yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Biarlah kiranya ini menjadi sebuah message yang positif kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan, bahwa gereja Advent berusaha untuk selalu memenuhi misi Kristus di dalam organisasi ini. Tapi bukan saja sekedar memenuhi misi, tetapi membawa pekabaran yang utuh, yang lengkap dari keselamatan dari Yesus Kristus. Terima kasih. Baik, inilah diskusi kita pada malam hari ini mengenai tema kita mengenai gereja Advent yang bersifat internasional. Dan kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang dengan topik yang dengan tema yang sama, dan kita akan berdiskusi kembali mendalami mengenai topik-topik daripada pelajaran kitab suci, dan tetap di dalam keunikan-keunikan dari gereja Advent hari ke-7. Baik, saya undang Pendeta Adrian Runesi untuk menyampaikan doa tutup. Baik, mari kita sama-sama untuk berdoa. Terima kasih Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan dan kami pelajari pada malam hari ini. Biarlah pekabaran ini tidak boleh berlalu begitu saja, tapi kami boleh terapkan dalam kehidupan kami khususnya untuk menjadi alat juru kabar, pemberita-pemberita akan kabar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati khususnya hamba Tuhan Pendeta Maro yang sudah membawakan akan presentasi. Tuhan akan berkati bersama dengan istri, bersama dengan keluarga dalam setiap pelayanan. Pendeta Pardosi sebagai dosen, sebagai pembimbing, yang boleh membimbing akan setiap hamba-hamba Tuhan, para pendeta muda. Biarlah Tuhan juga akan selalu memberkati di dalam setiap pekerjaan, tugas pelayanannya, bersama dengan keluarga, bersama istri dan anak. Biarlah berkat kasih setia Tuhan boleh menjadi bagian daripada hamba Tuhan ini. Dan berkati juga khususnya untuk semua hamba-hamba Tuhan yang boleh bergabung pada malam hari ini, Tuhan juga akan berkati. Dan semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, kami juga berdoa agar semuanya diberkati dan boleh mendapatkan akan berkat-berkat rohani, berkat kesehatan, sehingga kami boleh tetap selalu sehat, memiliki semangat untuk menanti kedatangan-Nya yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih buat saudara dan saudari sekalian, sahabat-sahabat konsep yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook. Sampai ketemu minggu depan pada jam yang sama. Tuhan berkati kita semua.